Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu senantiasa merancangkan segala yang baik bagi setiap kita umatnya. Walaupun seringkali kita tidak mengerti, tetapi yakin dan percaya iblis boleh saja mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mampu mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik, sehingga Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua mengasihi Dia karena kita tahu Dia dululah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dengan cara bagaimana Dia datang ke dalam dunia, Dia mati bagi kita, Dia menebus setiap kita. Itulah kasih-Nya. Dia tidak lagi mengingat setiap salah pelanggaran dosa kita. Itulah kasih-Nya, penerimaannya yang membuat kita sebagaimana kita ada, itu juga merupakan kasih-Nya. Oleh sebab itu patutlah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala apapun yang Ia jadikan, apapun yang Ia izinkan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap baik. Pada kali ini saya akan membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan yang setelah saya baca itu sangat amat menyentuh hati saya. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 8. Dari ayat 28 dan ayat 29. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wow, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Di situ Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, bahkan Farisi dan ahli Taurat, pada waktu engkau telah meninggikan aku, artinya pada waktu aku telah naik ke atas kayu salib, maka engkau baru bisa mengerti bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Bapa, bahwa aku ini adalah representasi daripada Bapa itu sendiri yang mau datang menyelamatkan kamu. Tetapi saat sekarang ini kamu belum bisa melihatnya selama aku belum ditinggikan di atas kayu salib. Nah, sekarang Yesus telah ditinggikan di atas kayu salib. Namun dalam proses kehidupan Yesus sebagai manusia di dalam dunia, ada hal yang sangat menarik hati saya. Yang pertama, ayat 29 di situ dikatakan, apa katanya? Di situ dikatakan bahwa Ia yang telah mengutus aku. Berarti kita mengerti sekarang sesungguhnya setiap kita yang sudah diselamatkan, maka sesungguhnya ada kuasa pengutusan di dalam setiap kehidupan kita, agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kuasa pengutusan itu menjadi bagian setiap kita sebagai orang percaya. Itu merupakan berkat yang utama. Jika engkau dan saya diutus adalah suatu kepercayaan ilahi yang Dia berikan kepada setiap kita. Dan Dia gak main-main. Dia tahu kepada siapa Dia mempercayakan kuasa pengutusan itu. Kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengar baik, engkau berharga, engkau mulia. Tuhan sangat amat mengasihi setiap kita. Bahkan Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Sedemikian mahal dan berartinya kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia tidak main-main dan Dia tidak pernah salah pilih di dalam Dia memilih setiap kita. Haleluya. Amin. Yang kedua di situ dikatakan Ia menyertai aku. Wow, haleluya. Penyertaan Tuhan juga ini menjadi bagian setiap pribadi yang diutusnya. Nah, Tuhan menyertai kita di dalam segala keadaan. Pada waktu Yesus melakukan mujizat, ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Namun ada hal juga pada waktu Yesus berjalan di Via Dolorosa, memikul salib, bahkan Dia mengalami penganiayaan. Waktu itu tentara Romawi memecut Dia dengan 39 kali cambukan. Bahkan penderitaan lepas penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi itu juga tidak membuat Dia kehilangan kepercayaan bahwa Bapa di surga yang mengutus Dia pasti menyertai Dia. Hendaklah keyakinan akan penyertaan ini juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita.
Yakinlah di tengah situasi kondisi apapun yang terjadi, orang boleh berpendapat tentang engkau dan tentang kita semua, tetapi kita tidak hidup dari pendapat orang lain, tetapi kita hidup dari keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Oleh sebab itu jangan khawatir. Jika ada khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab janjinya tidak untuk selamanya orang benar dibiarkannya goyah keyakinannya kepada Dia. Pakai segala situasi kondisi yang sedang Anda alami justru untuk menguatkan keyakinanmu bahwa Dia senantiasa menyertai kita di dalam segala keadaan kita. Haleluya. Amin. Yang ketiga di situ dikatakan demikian juga. Ya, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Wow, haleluya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Kesendirian merupakan sesuatu situasi kondisi yang sangat amat menyeramkan. Wow. Saya pernah mengalami masa-masa sendiri tanpa Tuhan. Wow. Kehidupan yang dikuasai, terikat terbelenggu dengan dosa. Tidak ada satupun yang sanggup mampu memberikan pertolongan. Hal-hal yang buruk senantiasa menjadi bagian dalam hidup saya. Sungguh sangat amat mengerikan. Kesendirian, keberpisahan akibat dosa dengan Tuhan. Wow. Namun karena anugerah dan kasih-Nya, pada waktu saya sudah sampai pada pintu gerbang maut, kurang lebih 25 tahun yang lalu, di mana tidak ada satupun pribadi yang sanggup mampu memberikan pertolongan kepada saya, melepaskan saya daripada kematian yang begitu mengerikan. Namun pada waktu saya berseru kepada nama Yesus, sungguh ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, maka Dia menyatakan dirinya secara pribadi dalam hidup saya, dan saya mengalami perjumpaan secara pribadi. Dari sejak saat itu sampai hari ini, saya tidak akan pernah lagi mengalami kesendirian, sebab sekarang penyertaannya sempurna di dalam setiap kehidupan saya. Dia berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Haleluya. Amin. Kalau kita dengar juga kesaksian-kesaksian dari kondisi situasi keadaan, di mana ada anak-anak Tuhan yang mengalami kesendirian pada waktu terpapar dengan corona, bahkan mereka diisolasi, bahkan mereka sedang ada dalam kesendirian. Wow, begitu sangat amat mengerikan dari kesaksian-kesaksian mereka. Tetapi hal yang menarik, di tengah kesendirian mereka, Roh Kudus sekali-kali tidak akan pernah membiarkan mereka seorang diri. Kesaksian lepas kesaksian, selalu mereka berkata, dalam setiap hembusan nafas saya, maka saya berseru, Yesus, 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 Yesus. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita seorang diri. Ada dua hal terjadi. Yang pertama, satu hal yang pertama terjadi, kita lihat dan dengar kesaksian pada waktu mereka dalam keadaan, pada waktu sudah sampai pada pintu gerbang maut, di mana mereka berseru kepada nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan dirinya, bahwa Tuhan berkata, engkau tidak seorang diri, aku menyertai engkau. Dan apa yang terjadi? Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dan mereka boleh bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Ada bonus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Biarlah bonus itu boleh dipakai untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saya yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan di tengah kesendiriannya, pada waktu mereka sedang mengalami kesesakan, saya yakin dan percaya mereka juga pasti akan berseru menyebut nama Yesus Kristus Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Pada kondisi saat seperti itu, mereka pun juga berseru kepada nama Yesus. Tetapi hal yang kedua, Yesus menghampiri mereka dan Yesus membawa mereka kembali ke surga. Haleluya. Dua hal bisa saja terjadi, tapi satu hal yang paling penting, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Dialah yang menjadi penyelamat bagi setiap kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, pasti akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Yang